Selamat sore, Bapak Oloan. Selamat sore, Lemeli. Saya ingin menanyakan kemarin kejadian yang para penjaga dibawa ke Polres. Seperti apa itu, Bapak? Ya, ini akan saya klarifikasi. Ya. Ketika itu saya dapat berita dari anak-anak yang menjaga lahan, bahwasanya mereka itu diangkut ke mobil polisi presisi. Dan saya kejar ke Polres Depok. Sampai saya di Polres Depok, saya tanyain, ini anak-anak yang dibawa dari Limo di mana? Ya, lagi di ruang gelar perkara. Oke. Lama kemudian itu ketemulah sama Rivalino, kuasa hukum dari pelaksana tol ini. Saya menanyakan, mereka ini diangkut dasarnya apa? Gitu. Jadi pada saat itu Pak Wakasat Polres Depok itu menjelaskan, ini kan pembangunan tol yang di Limo ini adalah menjadi program nasional. Anak-anak ini dibawa karena menghalang-halangi pembangunan itu. Adanya membangun posko. Ya. Dan posko yang pertama sebelum tol ini ada sudah dirobohkan. Ketika itu dirobohkan, ya, ini anak-anak membuat posko lagi di lahannya Pak Udinka yang dekat di jembatan Kali Pesanggerahan ini, penghubung Depok dengan Banten ini nih, ya. Ini lokasi saya, Bu Meli. Ke baratnya Banten, ke sininya daerah Depok. Jadi ini lokasi saya yang belum diselesaikan kepada tol Cijago. Saya ingin diselesaikan dulu, baru digusur. Itu alasannya. Jadi saya jawab, Bapak memberikan penjelasan itu terlampau singkat, Pak. Saya bilang dengan Pak Wakasat Polres Depok. Kenapa? Mereka ini di sana kami suruh. Kami ini sebagai kuasa hukum dari firma hukum Abdi Nusantara yang mendampingi dan mewakili klien kami itu untuk mereka melakukan kegiatan penjagaan yang tidak punya pendidikan aja pun sebenarnya di dalam program nasional Pak Jokowi ini pasti mendukung. Apalagi kita ini tahu aturan, tahu hukum. Kami mendukung, Pak. Saya itu sangat mendukung pembangunan tol ini dari awal agar Cinere akan berkembang menjadi lebih baik. Saya tidak pernah menghambat. Dari pemilik lahan, saya pribadi ya dengan keluarga Pak Udin, perlunya adanya keterbukaan maupun ketransparanan mengenai hasil ukur ya. Ya saya berharap hak-hak kami segera dibayarkan gitu. Justru saya mendukung secepatnya itu bisa diselesaikan. Ya saya kira hati nuraninya dulu diri. Kalau umpamanya mau jalan ini cepat, kita selesaikan dengan cepat. Sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun ingat, saya tegaskan di sini, ada hak-hak klien kami yang belum dibayar. Dan itulah yang ditungguin oleh anak-anak yang diangkut sekarang ke Polres ini. Dan ketika itu juga kuasa hukumnya Pak Rivalino ngomong, itu kan uang ganti rugi sudah dititik di pengadilan. Ini saya bantah, Anda bukan orang pengadilan, kenapa bisa mengatakan seperti itu? Kalaupun sudah dititipkan uang di pengadilan, itu harus melalui tahapan-tahapan dan proses-proses. Tadi saya udah panjang lebar berbicara dengan Pak Udin. Pak, ini ada penawaran. Wah, kalau untuk segini mah saya nggak bisa, Pak. Kenapa nggak bisa? Ya kan? Lah luas saya kan 6.000 meter, Pak. Saya baru tahu tuh ceritanya, 6.000. Seingat saya ini kan diatur dalam Perma 221 ya. Iya. Perubahan dari Perma 3 2015. Tanggal berapa nih tetapan? 12 Agustus. 12 Agustus. Kalau sesuai ketentuan itu kan mesti 2 hari setelah di tanggal tetapannya, Tua akan memerintahkan kepada jurusita untuk menyampaikan berita ini kan gitu. Mungkin pertanyaan yang kita adalah kenapa kepada kita baru sampai kan, sementara kepada orang lain yang bukan pihak dalam penetapan ini, kenapa sudah ada kami yang selaku pihak kok baru hari ini gitu ya. Betul itu Pak, tidak ada yang salah. Cuman nih mohon maaf juga kami juga. Keterbatasannya itulah SDM. Jurusita tuh hanya berdua, Pak. Kenapa sih bisa keterlambatan begini? Ya kan? Lumayan jauh lambatnya. Ya, yang pertama kita tidak ada maksud. Yang kedua kan masalah SDM ini mohon dimaklumin juga. Kalau Bapak misalnya penasaran mengenai ini, tanya aja ya kan. Ini kenapa penetapan harusnya ditawarkan ya kan langsung 2 hari, terus langsung disahkan penitipannya.
Diundang dulu orangnya. Nanti kan ada relas panggilan. Iya, ya ya setelah kan? itu. Nah, setelah relas nanti kan langsung diketok palu tuh. Ya kan? Nah, nanti kan yang menjawab kan adalah ketua pengadilan. Balik lagi ke masalah PT LMA. Kemarin ada yang nelpon saya, pengacara. Namanya Pak Ripalino. Dia bilang, "Bang, Abang dari mana?" Ya kan? Dari kuasa dari PT LMA. Emang mau ngapain, Bang? Ya kan? Ini kita mau ada penawaran, bisa difasilitasin nggak, Bang? Ya kan? Saya gituin. Maksud dalam fasilitas ini ya dalam bentuk berita acara penawaran untuk dikumpulin orang-orangnya, ya kan? Bukan terhadap apa LMA itu apa masalah kontraktor untuk digusur-gusur, tidak ada. Jadi ada tanah klien kami itu di situ 7 bidang tuh, ya. Ripalino pada saat itu ngomong, "Oke, Bang, terhadap tanah yang didampingin oleh Abang itu sudah saya buat semua tanda merah dan memang itu tidak akan ada kegiatan pembangunan di sana." Pak Wakasat baru memahamin, orang memang tanah kita, tanah klien kita itu masih belum dibayarin. Artinya apa? Ada perbuatan hukum di sana yang tidak sesuai. Permintaan permohonan saya sebagai kuasa hukum dari masyarakat yang kami dampingi kepentingannya di dalam hal pembebasan lahan yang terkena tol, ini diselesaikan dulu, dibayar dulu, baru mau dilakukan kegiatan pembangunan tol, silakan. Tidak ada kami sedikit pun menghalang-halangi program dari Pak Jokowi ini, malah mendukung, karena memang ini menjadi jembatan kehidupan masyarakat untuk mengaktifkan ekonomi yang lebih maju lagi. Itu Undang-Undang Cipta Kerja, ya, itu pun sebenarnya tidak melanggar hak-hak dari para pemilik dan yang menguasai tanah di sekitar lokasi tanah tol ini. Undang-Undang Cipta Kerja memang tidak salah, tetapi di sana jelas selesaikan dulu tanah-tanah masyarakat yang berkaitan dengan pembebasan tol. Jangan menjadi wacana itu Undang-Undang Cipta Kerja, hak masyarakat ditilep gitu. Tidak satu pun pengukuran yang dilakukan oleh BPN akurat. Peta itu berubah-ubah. Lantas untuk para penjaga tanah Bapak Udin dan lain-lain, apa yang selayaknya dilakukan saat ini? Jadi kita ini harus berinisiatif, ya. Artinya apa, ya? Kami juga, ya, menyuruh anak-anak yang menunggu tanah-tanah klien kami di sini ini, ya, tujuannya pengamanan, bukan menghalang-halangi. Kemarin setelah saya tanya begitu yang di Polres Depok itu, anak-anak dilepas karena tidak ada aturan hukum yang dilanggar. Nah, katanya dari Pak Wakasat itu kurang komunikasi antara pelaksana tol dengan pemilik lahan. Saya sedia untuk memang kita berkomunikasi demi kondusifnya program nasional ini. Ternyata di sana itu tuh tanah Pak Udin sudah ada kegiatan proyek sekarang. Ini pernyataan Ripalino apa ini, di mana gitu loh. Padahal dia kemarin sudah janji, sudah kita contrengin, Bang, tanah-tanah yang Abang dampingin kepemilikannya, ada kegiatan di sana. Jangan dibuat program nasional ini menakut-nakutin warga, apalagi kita yang tahu hukum. Silakan transparan, akuntabel, ya. Itu yang kita harapkan itu tuh.